Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinditan dengan NPM 1951136. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Perkoperasian merupakan undang-undang yang dibentuk oleh pemerintahan negara Indonesia pada tahun 2012, di mana undang-undang ini, dalam hal ini saya akan membahas mengenai perjalanan undang-undang ini, di mana bagaimana terbentuknya undang-undang ini, kemudian bagaimana berlangsungnya dan dihapusnya undang-undang ini. Jadi undang-undang ini merupakan pergantian dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana tentunya undang-undang ini diperbarui dan diperkuat, diperbagus, dan pembaruan hukum guna melancarkan perkembangan perekonomian di Indonesia. Tentunya hal ini dibuat juga untuk mewujudkan koperasi supaya lebih sehat, kuat, mandiri, sehingga mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentunya mengatur serta memberikan tanggung jawab kepada menteri untuk menjalankan tugasnya. Jadi, perubahan anggaran dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh menteri, di mana tentunya pemerintahan dan menteri bekerja sama untuk melancarkan undang-undang ini serta memberikan undang-undang ini ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan langkah tersebut, tentunya pemerintah wajib menghormati jati diri serta melakukan introspeksi untuk menghindari campur tangan dari urusan internal koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan undang-undang yang disahkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2012 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada waktu itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diundangkan oleh Mahkamah Agung Amir Syamsuddin dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diumumkan dengan tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5355, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diumumkan pada lembaran negara Indonesia pada tahun 2012 Nomor 212. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diumumkan oleh tambahan lembaran nomor 5355, di mana agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya. Kemudian mengenai dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 20, kemudian pasal 33 ayat 1 dan ayat 4, di mana Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mengatur hal tersebut. Kemudian dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun kemudian sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian berdasarkan hal tersebut tentunya sesuai dengan prinsip koperasi dan asas koperasi. Karena itu koperasi mendapatkan misi untuk berperan nyata dan menyusun perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran serta masyarakat bukanlah kemakmuran seseorang. Tentunya hal ini sangat berperan penting dalam negara Indonesia. Kemudian mengenai penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tentunya mempunyai keinginan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Namun dalam hal ini, yang berdasarkan asas kekeluargaan demokrasi di sini tidak muncul, sehingga tentunya bukanlah memakmurkan seseorang, melainkan memberikan manusia menjadi lebih susah. Salah satunya adalah membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, di mana dalam hal ini pemerintah Indonesia membatalkan mengenai undang-undang tersebut. Di mana dalam hal ini pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, di mana prinsip koperasi ini tidak dijalankan sesuai dengan kaidah dan hakikat yang berlaku. Di mana prinsip awal mengenai undang-undang perkoperasian di Indonesia tentunya memperkuat atau menguatkan
di mana prinsip awal undang-undang mengenai perkoperasian adalah menganut asas gotong royong. Namun asas tersebut tidak dijalankan dengan baik. Dan kemudian sebagai prinsip dasar perekonomian Indonesia yang dimuat dalam Pancasila dan ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, serta memberlakukan kembali Undang-Undang Perkoperasian sebelumnya, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian salah satu permasalahan yang muncul yaitu mengenai permasalahan dalam perkara nomor 28 PUU 11 2013 dengan adanya degradasi terhadap prinsip-prinsip utama koperasi. Kemudian hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan karakteristik koperasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan undang-undang yang baru dirancang, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, di mana perbedaan ini tentunya mengenai bentuk koperasi yang sifatnya hanya menegaskan bahwa koperasi harus berbentuk badan hukum. Walaupun koperasi sebenarnya dikategorikan dalam dalil hukum yang bersifat privat atau perseroan terbatas dan yayasan. Pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang mengenai pada tanggal 28 Mei tahun 2013, pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, di mana Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini bertentangan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pada tanggal 28 Mei tahun 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, di mana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa undang-undang ini melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sehingga undang-undangan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara untuk mengisi kekosongan hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku lagi sementara waktu sampai terbentuknya Undang-Undang Koperasi yang baru. Jadi, menurut pendapat saya mengenai hal ini, penghapusan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga tentunya menurut pendapat saya hal ini sudah baik. Mengapa hal ini bisa dikatakan baik? Karena undang-undang tersebut melanggar atau tidak melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan bahwa hal itu bertolak belakang dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan dihapusnya undang-undang tersebut bisa menghasilkan undang-undang baru yang lebih bermanfaat dan bisa mengisi kekurangan undang-undang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya pamit. Bye-bye.